Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah desain dan juga manajemen formulir. Apabila pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait standarisasi data rekam medis atau standarisasi data ketika kita akan merancang sebuah formulir rekam medis, baik itu rawat jalan, rawat inap maupun IGD. Kemudian kemarin juga kita sudah mempelajari untuk terkait pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan ya ketika kita merancang sebuah formulir rekam medis. Hari ini kita akan mempelajari terkait prinsip-prinsip dan juga aspek-aspek yang bisa kita gunakan ketika kita mendesain sebuah formulir rekam medis. Ya, yang pertama ini adalah dasar hukumnya gitu ya, yaitu di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 377 dan juga Keputusan Menteri Kesehatan nomor 312. Nah, bedanya apa antara yang 377 sama 312? Kalau yang 377 itu adalah standar profesi rekam medis yang lama. Jadi yang lama itu kita menggunakan 377 2007. Nah, sedangkan yang baru itu kita menggunakan yang Keputusan Menteri Kesehatan nomor 312 2020. Ya, dua-duanya itu sama membahas terkait standar profesi rekam medis, akan tetapi yang terbaru itu adalah atau yang berlaku sekarang itu adalah yang Keputusan Menteri Kesehatan nomor 312 2020. Di 377 maupun yang di 312 untuk kompetensi seorang perekam medis dan juga manajemen informasi kesehatan, itu dua-duanya ada untuk kompetensi kita untuk mendesain sebuah formulir rekam medis gitu ya, baik yang 377 maupun yang 312. Kemudian ya dasar hukum yang lain itu adalah di Permenkes 269 2008 itu tentang rekam medis. Jelas ya kemarin kita sudah mempelajari juga terkait standarisasi data rekam medis, baik itu rawat jalan, rawat inap maupun IGD. Di situ sangat jelas gitu ya, bahwa untuk standarisasi data minimal yang ada di rawat jalan, rawat inap maupun IGD itu ada semuanya ada di Permenkes 269 2008. Yang selanjutnya adalah di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, tentang kesehatan juga. Itu adalah yang menjadi dasar hukum kita ketika akan mendesain sebuah formulir rekam medis. Ya, sebelum kita mempelajari untuk terkait prinsip dan juga aspek ya ketika kita akan merancang sebuah formulir rekam medis, kita juga harus mengenal ya sebenarnya formulir itu apa gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang kita mengenal, kalau misalnya kita mendengar formulir, otomatis yang ada di pikiran kita itu adalah sebuah kertas atau selembar kertas ya, atau secarik kertas ya, yang memiliki ruang untuk diisi. Akan tetapi kalau misalnya kita berbicara di fasilitas pelayanan kesehatan, mungkin yang dimaksud sama formulir itu tidak hanya secarik kertas saja. Ya, apabila sebuah fasilitas pelayanan kesehatan di sana sudah menggunakan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, ya, berarti formulirnya itu tidak lagi di dalam secarik kertas, akan tetapi di dalam mungkin satu display yang ada di sistem informasi rumah sakitnya itu sendiri. Dan antara formulir yang konvensional dan juga elektronik itu sebenarnya itu formulirnya itu hampir sama, akan tetapi untuk yang formulir konvensional bentuknya kertas, sedangkan yang formulir yang elektronik itu adalah bentuknya sudah elektronik, sudah menggunakan sistem informasi ya, dan dua-duanya memiliki ruang ya untuk diisi. Kemudian formulir itu juga merupakan dokumen. Nah, di sini adalah formulir di sini adalah masih bersumber gitu ya kepada formulir yang konvensional gitu. Makanya di sini untuk pengertian formulir di sini adalah sebuah dokumen ya, dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Jadi intinya di sini adalah yang dinamakan formulir ya, yang dinamakan formulir itu adalah sebuah media untuk merekam ya semua peristiwa-peristiwa yang terjadi ya saat itu. Ya, misalnya kita berbicara di fasilitas pelayanan kesehatan, berarti formulir yang dimaksud formulir di situ adalah sebuah media ya, entah itu elektronik maupun konvensional yang digunakan untuk merekam
merekam ya semua pelayanan-pelayanan yang diberikan sama seorang pasien itu wajib hukumnya untuk direkam di rekam medis. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud formulir itu adalah itu ya. Jadi sebuah media ya. Formulir itu adalah media, baik itu secara elektronik maupun secara konvensional ya. Yang namanya formulir itu adalah media untuk merekam, media untuk mencatat ya semua pelayanan yang diberikan oleh seorang tenaga kesehatan kepada seorang pasien. Ya. Kemudian mengapa sih sebuah formulir itu penting gitu ya? Formulir itu penting, bahkan sangat penting gitu ya. Karena karena dengan adanya formulir ini gitu ya, kita bisa menangkap, kita bisa mengidentifikasi semua data-datanya seorang pasien ya. Sesudah kita identifikasi, wajib hukumnya kita rekam, kita catat. Ya, fungsi dari catatan itu adalah nantinya akan kita olah ya dari sekian banyak pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada seorang pasien, kemudian kita olah menjadi sebuah informasi. Nah, informasi inilah yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan, entah itu untuk dokter ataupun untuk dinas kesehatan ataupun untuk Kementerian Kesehatan. Ya gitu. Jadi fungsinya atau mengapa kita harus menggunakan formulir ya, itu adalah untuk menangkap ya, menangkap data, menyimpan data, mengolah data, mengubahnya menjadi sebuah informasi tadi. Kemudian di dalam kita melakukan sebuah desain formulir, itu yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa isi data setiap formulir itu sesuai dengan tujuan formulir. Jangan sampai isi data setiap formulir ya, isi data setiap formulir itu tidak sesuai dengan standarisasi minimalnya. Satu. Yang nomor dua itu adalah jangan sampai isi data setiap formulir itu tidak mewakili dari tujuan diadakannya formulir itu. Ya, misalnya ringkasan masuk keluar. Fungsi dari ringkasan masuk keluar itu adalah untuk meringkas semua pelayanan yang diberikan seorang pasien kemudian dimasukkan ke dalam ringkasan masuk keluar. Ya, jangan sampai isi dari ringkasan masuk keluar itu adalah semua pelayanan dari A sampai Z itu dimasukkan di ringkasan keluar. Yang namanya ringkasan itu adalah hanya inti-intinya saja, hanya poin-poinnya saja yang dimasukkan ke dalam ringkasan masuk keluar. Jangan sampai mungkin dari swabnya, anamnesesnya, resumnya, hasil labnya semuanya dimasukkan ke ringkasan masuk keluar. Nah, itu jangan ya. Jadi ketika kita akan mendesain sebuah formulir, kita harus memperhatikan bahwa isi di dalam satu buah formulir itu harus sesuai dengan tujuan dibuatnya formulir itu. Selanjutnya adalah tipe formulir. Kalau kita mempelajari mengenai tipe formulir itu dibagi menjadi 3. Ada formulir administratif, ada pernyataan atau konsen, dan juga klinisi ya. Jelas kalau kalau administrasi itu nanti akan untuk formulirnya nanti akan berisi tentang hal-hal administrasi, misalnya nama pasien, alamat, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian kalau pernyataan atau konsen itu nanti kita akan berbicara apabila seorang pasien itu akan dilakukan sebuah tindakan, itu harus ada yang namanya surat pernyataannya, biasanya dinamakan inform consent. Kemudian klinisi itu adalah bahwa isi dari formulir itu adalah semua pelayanan, semua perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada seorang pasien, wajib hukumnya dicatat di formulir itu. Selanjutnya ini adalah prinsip di dalam kita mendesain sebuah formulir rekam medis yang konvensional. Yang pertama adalah ketika kita membuat sebuah rancangan ya, formulir rekam medis ya, kita juga harus memikirkan dari user atau yang akan menggunakan formulir itu ya. Yang akan menggunakan formulir itu tidak hanya 1 orang, tidak hanya 2 orang, tidak hanya 3 orang, 4 orang ya, akan tetapi akan sangat banyak profesional yang akan menggunakan berkas rekam medis itu
ya, yang akan menggunakannya entah itu dari pihak internal maupun eksternal. Mungkin kalau misalnya pihak internal dari pihak rumah sakit itu sendiri, sedangkan pihak eksternal itu adalah misalnya dari misalnya ada sebuah kasus hukum, ya. Misalnya ada sebuah kasus hukum yang harus membuka isi dari berkas rekam medisnya. Nah, itu juga ketika kita merancang sebuah formulir rekam medis, kita juga harus memikirkan ya dari mereka yang akan menggunakan sebuah formulir rekam medis itu tadi. Ya, kemudian kita juga harus mempelajari gitu ya. Kita juga harus mempelajari tujuan dan juga pemakaian formulir ya. Jadi ketika kita akan mendesain sebuah formulir, kita harus memperhatikan standarisasi. Standarisasi minimalnya ada apa saja? Rawat jalan, rawat inap, IGD itu ada apa saja. Kemudian ketika kita mengidentifikasi, kemudian apakah ada panduannya? Kemudian ketika kita membuat sebuah formulir sesuai dengan standar, otomatis nanti akan memudahkan ketika melakukan misalnya pengambilan keputusan ya. Kemudian mengumpulkan data, melaporkan, menganalisanya ya, itu harus kita perhatikan ketika akan mendesain sebuah formulir rekam medis. Kemudian ketika kita merancang sebuah formulir rekam medis, sebaiknya formulir yang kita rancang itu kita buat sesederhana mungkin. Ya, yang dimaksud sederhana ini bukan sedikit. Ya, sederhana ini adalah apa yang kita masukkan atau item-item yang kita masukkan di sebuah formulir rekam medis, yaitu secukupnya. Jangan kurang, ya, atau jangan berlebihan. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita merancang itu adalah sesederhana mungkin. Hilangkan data atau informasi yang tidak perlu. Nah, jadi untuk data-data atau informasi yang sekiranya itu tidak perlu ada di formulir itu sebaiknya kita hilangkan. Ya, kemudian menggunakan terminologi standar untuk semua elemen data atau gunakan definisi-definisi, beri label semua informasi. Jadi ketika di situ nanti ada istilah-istilah, ada singkatan-singkatan atau mungkin ada bahasa-bahasa yang memang itu adalah standarnya ya, atau biasanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, itu sebaiknya kita gunakan sebuah buku pedoman. Ya, isi dari buku pedoman itu adalah berisi istilah-istilah, singkatan-singkatan, simbol-simbol dan juga artinya apa. Ya, di situ harus kita definisikan, misalnya L sama P. Nah, L itu apa? Apakah laki-laki, kemudian P itu apakah perempuan, ya, apakah P itu adalah seorang pria. Nah, itu harus kita definisikan di buku pedoman itu tadi ya. Kemudian aturan urutan item-item data secara logis ya. Jadi ketika kita mendesain sebuah formulir rekam medis, itu sebaiknya ya kita harus mengurutkan item-item yang ada di yang ada di formulir itu ya. Kita mengurutkan, kita mengklasifikasikan ya. Misalnya yang bagian atas itu adalah data sosialnya pasien ya. Data sosialnya pasien itu mulai dari apa ya? Apakah mulai dari nama, apakah mulai dari tanggal lahir, apakah mulai dari jenis kelamin ya. Biasanya kan nama, alamat, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian baru yang bawahnya itu adalah data, misalnya data klinis ya. Untuk data klinis itu dimulai dari apa ya? Apakah mulai dari diagnosa akhir baru diagnosa masuk, kemudian hasil tindakannya ya, atau mulai dari diagnosa masuknya apa, diagnosa akhirnya apa, kemudian tindakannya apa, hasil kodifikasinya apa. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mendesain atau membuat sebuah rancangan, itu sebaiknya untuk item-itemnya itu kita susun secara logis ya, secara urut ya, sehingga user yang akan menggunakan formulir itu tadi itu tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan ya, dan juga nggak bingung nantinya.
Selanjutnya adalah memasukkan pedoman untuk menjamin agar pengumpulan dan juga interpretasi datanya itu konsisten ya. Itu tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa semua istilah-istilah terminologi medis ataupun semua standarisasi yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan wajib hukumnya untuk kita masukkan di sebuah buku pedoman. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah mengenai layout ya, mengenai layout ataupun tata letak ya. Ketika kita mendesain sebuah formulir, kita juga harus memperhatikan layoutnya ya. Di mana layout itu kita harus memperhatikan bagaimana informasi itu bisa tertayang ya di dalam formulir ya. Jadi ketika sebuah formulir itu tidak bisa menampilkan informasi ya kepada si pengguna formulir itu gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Karena fungsi dari formulir itu adalah mengumpulkan data. Ya, data itu harus kita susun. Ya, data yang kita susun itu harus menghasilkan sebuah informasi. Ya, jangan sampai data yang kita susun malah menampilkan atau menghasilkan sebuah persepsi yang beragam nantinya. Ya. Kemudian bagaimana bahan-bahan dipresentasikan dalam arti konsisten, efisien dan juga ekonomis gitu ya. Jadi bahan-bahan ketika kita menentukan layout ataupun tata letak yang harus kita perhatikan itu adalah dari segi ekonomis, kemudian konsisten dan juga efisiensinya. Kemudian urutan susunan data itu yang diminta harus dikaitkan dengan hubungan yang logis ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mengurutkan susunan data itu harus kita buat secara logis ya, masuk akal. Kemudian space-nya, marginnya harus kita perhatikan juga. Selanjutnya untuk aspek di dalam kita mendesain sebuah formulir itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada yang namanya aspek fisik, kemudian ada aspek anatomi dan juga aspek isi. Nah, aspek fisik itu apa saja? Aspek fisik itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahan, bentuk, ukuran, warna dan juga kemasan. Apabila kita berbicara bahan atau aspek fisik, otomatis nanti kita berbicara mengenai bahan dari formulir itu sendiri ya. Bahan dari formulir itu harus memperhatikan kegunaan formulir ya, sehingga harus ada beda antara formulir yang sifatnya itu abadi dan juga yang bersifatnya itu akan cepat dimusnahkan ya. Jadi untuk bahan-bahan untuk formulir yang akan kita simpan secara abadi, dalam artian abadi ini adalah akan kita simpan dalam jangka waktu yang sama, otomatis bahan yang kita gunakan di dalam sebuah formulir itu adalah bahan yang tahan lama. Ya, jangan sampai bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang mudah robek, yang mudah dimakan rayap. Nah, seperti itu jangan. Ya. Kemudian apabila kita berbicara bahan, kita juga akan berbicara mengenai weight, grade, grain, finish of paper, kemudian color of paper juga. Ya. Weight-nya apa? Ya, weight itu adalah berat kertas. Ya. Ketika kita merancang dan juga mendesain sebuah formulir, kita harus memperhatikan berat kertas sebuah formulir. Ya. Jangan sampai ketika ada seorang pasien itu berobat, ya, kemudian berkas rekam medisnya itu ada sangat banyak, ya itu akan membebankan dari roll OPEC ya atau rak penyimpanan. Ya, seperti itu. Usahakan untuk weight atau berat kertasnya itu dibuat yang normal, akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah dari segi ketahanannya. Ya. Kemudian dari grade ya, mutu kertas dan juga seratan ya, berdasarkan pada jenis material yang digunakan dalam proses pembuatannya. Grade yang digunakan untuk formulir itu tergantung pada hal-hal seperti ketahanan formulir dan juga penampilan. Jadi yang dimaksud dari grade ini adalah mutunya, mutu dari kertasnya dan juga seratannya. Setiap kertas itu mempunyai seratan. Nah, seratan ini akan mempengaruhi mutu kertas. Ketika seratannya itu salah di dalam kita memilihnya, ya otomatis mutu kertasnya juga mungkin bisa jelek juga. Misalnya seratannya itu adalah seratan yang mudah robek ya, yang sangat mudah ketika kita menariknya itu gampang robek ya, otomatis mutu kertasnya juga akan
akan akan jelek nantinya. Ya. Kemudian jenis material, jenis materialnya juga ketika kita memilih si kertas A, kemudian kita melihat bahan material utamanya apa, ya itu juga harus kita perhatikan nantinya. Soalnya itu nanti akan mempengaruhi dari ketahanan formulir. Ya. Kemudian berhubungan sama grain of paper, itu adalah arah serat. Ya, arah serat ini akan menentukan dari kekuatan kertas. Ya, arah serat ya, untuk arah serat ini usahakan arah seratnya ini adalah yang bisa menunjang dari ketahanan kertas, dan juga jangan sampai arah serat dari formulir itu malah menyakiti si user atau yang menggunakan ya, atau yang mengolah ya formulir itu. Ya, soalnya ada beberapa formulir yang arah seratnya apabila salah di dalam memilih arah serat itu bisa melukai tangan dari si usernya tadi. Ya. Selanjutnya adalah finish of paper. Ya, finish of paper itu adalah berhubungan sama lapisan kimia. Lapisan kimia yang akan kita gunakan, apakah kertasnya itu yang akan kita gunakan itu adalah yang glossy atau yang mengkilap, atau yang kasar ya, atau yang licin. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya, harus kita hitung juga ya nantinya. Kemudian warna dari formulir ya. Usahakan ketika kita memilih sebuah warna dari formulir itu adalah yang mempunyai sebuah daya tarik. Ya, seperti itu. Yang mempunyai sebuah daya tarik. Jangan sampai kita memilih warnanya misalnya warnanya hitam. Ya, itu tidak ada daya tariknya ya. Yang mungkin yang bisa kita pilih mungkin misalnya warna formulirnya itu adalah warna biru atau warna merah atau warna kuning ya. Yang penting mempunyai warna daya tarik ya di situ ya, untuk ya dari segi bahan gitu. Jadi pada saat kita menentukan bahan sebuah formulir ya, kita harus memperhatikan ini tadi, weight, ada grade, ada grain of paper, ada finish of paper, sama dari warna ya. Dari warna formulirnya tadi. Kemudian dari segi bentuk ya, bentuk formulir yang digunakan pada kertas. Nah, bentuk formulirnya ini kita sesuaikan sama mapnya biasanya ya. Ketika mapnya itu adalah kita buat landscape ya, berarti formulirnya kita buat landscape ya. Ketika mapnya itu adalah kita buat horizontal ya berarti formulir rekam medisnya horizontal ya. Ketika mapnya itu adalah bentuknya persegi panjang ya, berarti untuk formulirnya juga persegi panjang ya gitu. Jadi untuk bentuk formulir bentuk formulirnya juga harus kita perhatikan. Ukuran. Nah, ukurannya ini nanti lebih kepada huruf ya. Huruf, kemudian pemilihan huruf, penataan huruf, kemudian penerapan huruf ya. Biasanya di dalam satu formulir itu maksimal dua font ya, dua model huruf yang kita gunakan itu maksimal ya. Biasanya hanya satu ya, akan tapi maksimal dua font ya, dua font atau dua model huruf yang bisa kita gunakan. Kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam menentukan ukuran itu adalah faktor penyesuaian dengan pembaca untuk penerbitan yang bersifat umum. Pemakaian huruf sebaiknya dibatasi pada satu atau dua jenis huruf saja, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa di dalam satu formulir itu biasanya maksimal huruf yang kita gunakan hanya dua jenis huruf saja ya. Atau malah kita hanya menggunakan satu jenis huruf saja, misalnya Times New Roman saja atau Arial saja. Jangan sampai kita menggunakannya itu adalah Allegrian satu, yang satunya adalah Times New Roman ya, itu akan menjomplang sekali ya. Atau malah kita menggunakannya itu adalah Times New Roman, Arial, satunya Allegrian ya, itu sudah 3 huruf ya. Usahakan kalau misalnya kita mendesain sebuah formulir, maksimal jenis huruf yang kita gunakan itu adalah 2 jenis huruf saja. Kemudian huruf harus sesuai dengan karakteristik isi ya, isi pesan atau naskah ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila di situ adalah
sebuah formulir sebuah formulir yang harusnya untuk jenis hurufnya itu mungkin cukup menggunakan Times New Roman atau Arial, kemudian kita menggunakannya itu adalah menggunakan yang model Allegrian, itu otomatis nggak sesuai nantinya gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan juga kesesuaian dari jenis hurufnya. Kemudian harus mempunyai keterbacaan yang tinggi ya. Jangan sampai pemilihan font, pemilihan huruf kita itu adalah menyulitkan dari si user ya, user yang akan menggunakan formulir tadi. Ya, misalnya menggunakan model huruf yang Allegrian. Ya, Allegrian itu adalah mungkin kalau misalnya orang-orang yang belum terbiasa untuk membaca huruf Allegrian itu akan mengalami kesulitan. Ya, usahakan ketika kita memilih sebuah huruf, ya, itu adalah huruf yang mempunyai keterbacaan yang sangat tinggi. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah warna. Ya, warna tadi mungkin sudah saya singgung gitu ya, bahwa apabila kita memilih sebuah warna untuk formulir itu sebaiknya itu adalah mempunyai daya tarik. Dan juga nanti yang harus kita perhatikan itu adalah antara warna formulir sama tinta yang digunakan ya, itu harus berbeda ya, berbedanya itu harus mencolok. Ya, misalnya hitam sama putih. Ya, tintanya hitam, kemudian formulirnya putih. Ya, atau misalnya warna kuning sama warna biru, atau warna kuning sama warna hitam, yang tintanya warna hitam, kemudian formulirnya warna biru gitu. Jadi warnanya itu harus sangat berbeda ya, dan juga harus sangat mencolok. Ya. Selanjutnya di situ adalah ini adalah pertimbangan khusus gitu ya, pertimbangan khusus ketika kita mendesain sebuah formulir. Ya, di mana untuk pertimbangan khusus dari kita mendesain sebuah formulir itu sering kita sebutnya sebagai aspek anatomi. Ya, jadi aspek anatominya di sini ada 5, ada heading, introduction, instruction, body sama close. Ya, mengapa kita harus mempelajari ini gitu ya? Kita harus mengenal heading, introduction, instruction, body sama close gitu ya. Karena ketika kita mendesain sebuah formulir, jadi dalam satu formulir itu ada bagian-bagiannya tersendiri ya. Ada bagian headingnya, introduction, instruction, ada bagian bodinya, ada bagian penutup ya. Sehingga nanti ya ketika kita mendesain sebuah formulir ya, kita nggak salah. Misalnya headingnya kita taruh bagian tengah ya, otomatis itu salah. Soalnya yang namanya heading itu pasti di atas. Ya, seperti itu. Ya, kita harus mengetahui ya, heading itu ada di mana, introduction itu ada di mana, instruction ada di mana, body itu ada di mana, kemudian close itu ada di mana, dan isi masing-masing itu apa. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah heading. Ya, heading di sini adalah mencakup judul dan juga informasi mengenai formulir. Jadi yang namanya heading ya, apabila kita melihat sebuah formulir di bagian atas ya, yang ada logo, misalnya logo rumah sakit atau logo fasilitas pelayanan kesehatan satu, apabila ada nama fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ada alamat, ada nomor telepon ya, seperti itu adalah bagian heading ya. Kemudian ada judul formulir, itu adalah bagian heading ya. Jadi heading itu adalah yang berhubungan sama judul. Kemudian di bagian heading itu biasanya ada subjudul. Nah, subjudul ini biasanya digunakan apabila judul utama memerlukan penjelasan ya. Misalnya di dalam sebuah formulir ya, judulnya formulir itu adalah formulir ringkasan masuk keluar. Nah, itu adalah judul. Subjudulnya itu adalah apabila ya butuh penjelasan, ringkasan masuk keluar itu apa. Nah, seperti itu. Itu namanya subjudul. Subjudul biasanya ada di bawahnya itu ada di bawahnya judul nantinya ya.
untuk formulir yang akan dikirim keluar itu harus ada nama dan juga alamat fasilitas, ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Memang biasanya kalau misalnya kita berbicara mengenai heading itu mesti ada logo, ada nama, ada alamat, ada email, ada nomor telepon, ya seperti itu. Kemudian ada judul, ada subjudul apabila diperlukan untuk subjudul itu tadi. Apabila tidak diperlukan, biasanya subjudul itu nggak ada, biasanya hanya ada judulnya saja, judul dari formulir itu. Ini adalah heading, ya. Jadi heading itu berperan sebagai tempat untuk memberi judul, ya, dan juga mengandung informasi tentang formulir tersebut. Ya, jadi yang namanya judul gitu ya. Yang namanya heading itu biasanya ada di bagian atas. Entah sebelah kiri atas, bagian tengah atas, ataupun sebelah kanan atas. Itu adalah judul. Kemudian subjudul digunakan jika judul utama memerlukan penjelasan, ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nama dan alamat institusi itu harus kita tulis, ya, di dalam judul, ya. Jadi di atasnya judul biasanya itu kita menuliskan nama dan juga alamat institusi. Kemudian identifikasi dan juga tanggal edisi formulir pada umumnya ditempatkan di tepi kanan yang bawah, ya. Biasanya kalau misalnya ada misalnya formulir itu dibuat tanggal berapa, edisi keberapa, itu biasanya ada di bagian bawah sebelah kanan, ya, di bagian pojok bawah sebelah kanan biasanya ada, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa formulir itu, ya, dibuatnya itu tanggal berapa, yang edisi keberapa. Ya, mengapa ada edisi-edisi? Soalnya biasanya ketika kita merancang sebuah formulir itu kan enggak yang satu kali buat langsung jadi, ya. Itu kan ada, ya, mungkin sekarang kita buat, kemudian kita revisi, ya, kemudian kita buat lagi, kemudian kita revisi lagi, kita sempurnakan lagi. Nah, itu kan ada edisi-edisinya. Ya, sehingga nanti ketika mendesain sebuah formulir, ya, atau mengadakan sebuah formulir atau penggandaan sebuah formulir, itu jelas, ya, bahwa formulir yang digunakan itu adalah formulir dengan edisi yang terbaru. Selanjutnya adalah identitas formulir harus ada pada setiap halaman, ya. Identitas formulir itu sudah jelas gitu, ya, identitasnya, ya, misalnya judulnya, nomornya, nomor halamannya, nah itu harus ada. Kemudian kalau terdapat halaman ganda pada formulir, nomor halaman harus kita buat gitu, ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu formulir, misalnya formulir ringkasan masuk keluar itu ada misalnya 4 formulir, ya, berarti kita harus memberikan nomor-nomor nomor-nomor khusus, ya. Ada nomor tambahan, misalnya untuk untuk ringkasan masuk keluar itu adalah nomornya RM01, ya, berarti nanti ada RM01A, RM01B, RM01C, apabila sampai 4 berarti sampai RM01D. Nah, seperti itu. Jadi ada semacam nomor-nomor unik, ya, nomor-nomor unik atau nomor-nomor tambahan, ya, di situ nanti. Ya, selanjutnya adalah introduction, ya. Introduction ini biasanya apabila ada boleh ditambahkan, akan tetapi apabila tidak ada nggak apa-apa juga sebenarnya. Introduction itu menjelaskan tujuan formulir, ya. Kadang tujuan ditunjukkan oleh judul. Jadi introduction itu adalah semacam menjelaskan gitu. Tujuan dari formulir itu apa, misalnya ringkasan masuk keluar, kemudian di bawahnya ada introduction, ya. Tujuan dari adanya formulir ringkasan masuk keluar itu apa? Nah, itu biasanya namanya adalah introduction, ya. Apabila memang diperlukan, ya, itu boleh ada. Apabila tidak diperlukan, itu boleh nggak ada juga, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya adalah instruction. Instruction ini juga instruction ini juga sebenarnya boleh ada, boleh enggak.
ya. Akan tetapi untuk menjaga rasa aman gitu ya, supaya datanya itu yang diisinya itu sudah benar dan juga sesuai, itu sebaiknya ada instruction. Yang dimaksud instruction di sini adalah mungkin kalau misalnya mahasiswa membuka atau melihat berkas rekam medis, kemudian misalnya di situ untuk ini, misalnya untuk lembar, misalnya lembarnya itu adalah lembar resume medis ya, atau lembar inform consent biasanya. Di situ kan ada biasanya di bagian atas atau bagian bawah ada kata-kata coretlah yang tidak perlu, berilah tanda centang ya, atau pilihlah salah satu. Nah, itu adalah namanya instruction. Instruksi umum itu harus disingkat ya, dan berada pada bagian atas atau bagian bawah ya. Yang namanya instruksi itu adalah singkat ya. Apabila ada instruksi yang mungkin harus kita definisikan dan juga instruksinya sangat panjang, itu sebaiknya kita buat di lembar khusus atau kita buat di sebuah buku ya, buku pedoman ataupun buku petunjuk ya. Jadi kalau misalnya instruksinya itu hanya pendek-pendek saja, itu mungkin kita bisa memasukkannya di formulir itu. Akan tetapi apabila instruksinya itu lumayan panjang ya, sebaiknya jangan kita masukkan di formulir itu, nanti akan memenuhi formulir itu. Sebaiknya kita buat di lembaran khusus atau ada semacam buku ya, buku khusus yang menjelaskan mengenai instruksi itu ya. Kemudian nah, ini adalah bagian intinya ya, inti ya. Bagian body ini wajib ada ya. Apabila tadi bagian heading wajib ada, kemudian bagian bagian introduction itu mungkin boleh ada boleh enggak, bagian instruction juga boleh ada boleh enggak, tapi sebaiknya ada. Kemudian bagian body ini adalah wajib ada. Mengapa wajib ada? Soalnya bagian body ini adalah semacam halaman untuk bekerjanya ya. Halaman intinya itu adalah di bagian body. Di bagian body yang harus kita perhatikan itu adalah itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah itu ada 4. Yang pertama itu adalah dari segi marginnya, space, rule, dan juga stylenya ya, tipe stylenya ya. Yang harus kita perhatikan biasanya ketika kita mendesain itu adalah bagian marginnya. Nah, marginnya di sini adalah khususnya bagian sebelah kiri yang akan kita bolongi nantinya, itu otomatis marginnya itu akan lebih lebar dibandingkan sama yang sebelah atas, bawah, atau sebelah kanan. Ya, misalnya yang sebelah kiri itu adalah 2,5, berarti yang sebelah atas kiri kanan itu adalah 2,22. Atau misalnya mau kita samakan, misalnya 4,4,4,4 ya, seperti itu. Kemudian space-nya juga apakah yang akan kita gunakan space-nya itu adalah space 1, space 2, space 1,5 atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah bagian close-nya. Bagian close ini adalah bagian penutup ya. Bagian penutup itu biasanya ada di bagian paling yang ada di bagian paling bawah ya. Biasanya di bagian close ini itu berupa yang pertama kalimat penutup, ataupun di situ ada tanda tangan ya, atau ada autentifikasinya, nama dan juga tanda tangan. Kemudian ada tanggal juga ya, misalnya di bagian resume medis. Nah, di bagian bawahnya mungkin ada tanda tangannya seorang dokter. Nah, itu adalah namanya bagian close. Nah, secara mungkin nanti untuk yang bagian aspek ya, jadi kalau misalnya tadi kita sudah mempelajari aspek fisik gitu ya, aspek fisik, kemudian aspek anatomi gitu ya. Ini adalah aspek isinya ya. Aspek isi ini aspek isi nanti akan berhubungan sama kelengkapan item ya. Jadi item-item yang ada di bagian formulir rekam medis wajib hukumnya untuk lengkap ya. Kemudian apabila ada terminologi medis atau ada istilah gitu ya, ada singkatan, ada simbol-simbol, itu sebaiknya kita buatkan semacam buku pedoman atau standarisasinya ya. Untuk aspek isi ini mencakup kelengkapan butir
data yang disesuaikan dengan jenis formulir rekam medis gitu ya. Jadi untuk aspek isi ini memang yang harus kita perhatikan itu adalah dari segi kelengkapan item-item. Ya, di mana item-item itu nanti yang akan mempengaruhi apakah data yang kita kumpulkan akan lengkap atau tidak. Ya. Kemudian untuk penggunaan istilah terminologi harus standar agar mudah dimengerti atau dipahami dari usernya tadi. Ya, jadi apabila ada istilah-istilah ya terminologi tadi, simbol, singkatan dan lain-lain itu sebaiknya kita buatkan semacam buku pedomannya sehingga orang-orang bisa mengakses, bisa membuka apabila mereka mengalami kesulitan ya untuk memahami dari mungkin simbol, istilah ataupun singkatan tadi. Ya. Selanjutnya adalah untuk yang dari segi penggunaan singkatan dan simbol itu harus standar ya. Tadi harus standar, artinya standar di sini adalah simbol itu atau singkatan itu akan digunakan oleh semua pihak ya yang menggunakan simbol itu ya. Misalnya L sama P ya. Ya berarti semuanya gitu ya. Untuk P itu ya sepakat apabila standarnya di situ adalah perempuan ya berarti untuk singkatan P itu adalah perempuan ya. Jangan ada yang perempuan, ada yang pria ya, seperti itu. Jadi untuk istilah simbol maupun singkatan itu harus standar ya. Ya, ini adalah susunan gitu ya, susunan dari aspek anatomi tadi ya. Tadi kita sudah mempelajari heading ya, ini adalah heading. Heading itu adalah bagian kepala. Ya, heading itu adalah bagian kepala. Biasanya itu ada di atas ya. Di atas, sebelah kiri atas, bagian tengah atas ataupun sebelah kanan atas. Introduction, instruction ini adalah di bawahnya ya, di bawah dari bagian heading. Ya, ini boleh ada, boleh enggak. Ya, akan tetapi untuk yang instruction itu sebaiknya ada. Ya, kemudian bagian badan. Nah, bagian badan ini adalah halaman kerjanya. Ya, semua data-data yang dikumpulkan oleh tenaga kesehatan dari seorang pasien itu diisikan di sini. Ya. Kemudian ini adalah bagian close-nya. Close ini adalah autentikasinya. Ya. Ini adalah biasanya berisi nama dari petugasnya, kemudian tanda tangannya, ya seperti itu. Ya, ini adalah perbedaan antara formulir rekam medis yang konvensional sama formulir rekam medis yang elektronik. Apabila yang elektronik itu memang mempunyai lebih banyak keuntungan. Yang pertama adalah tidak pernah kehabisan. Ya. Mungkin kalau misalnya konvensional, karena di situ kita menggunakannya masih formulir, otomatis ada batasannya. Gitu ya. Jadi ada ada masa habisnya untuk formulirnya. Sehingga kalau misalnya habis kita harus pengadaan lagi. Akan tetapi apabila kita menggunakan elektronik ya itu tidak akan pernah habis ya untuk displaynya tadi. Ya, seperti itu. Kemudian tidak akan ketinggalan zaman apabila kita menggunakan elektronik. Ya, mengapa demikian? Soalnya biasanya kalau elektronik itu apabila ada sesuatu yang harus kita perbaharui, harus kita upgrade gitu ya, itu akan lebih cepat. Ya, saat itu juga mungkin bisa. Ya, akan tapi kalau misalnya yang konvensional, ya kita juga harus memperhatikan ya jumlah formulir yang sudah kita cetak berapa. Ya. Apabila kita sudah mencetaknya banyak gitu ya, berarti kita harus menunggunya dulu ya, otomatis nanti formulir yang konvensional yang harusnya kita upgrade itu akan mengalami kendala nantinya ya. Selanjutnya adalah tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah gitu ya. Jadi ini jelas gitu ya bahwa apabila ada sebuah formulir yang salah atau data yang diinputkannya salah, otomatis itu tidak bisa ya apabila menggunakan elektronik. Apabila menggunakan konvensional itu masih dimungkinkan salah. Masih ada risiko untuk salah ya. Seperti itu. Kemudian untuk pengisiannya itu jauh lebih cepat. Ini jelas gitu ya. Pengisiannya, kemudian bagaimana kita mengaksesnya itu akan lebih cepat ya apabila kita menggunakan elektronik ya. Seperti itu. Kemudian untuk dari segi pengolahan formulir itu jauh lebih mudah juga. Ya, apabila kita sudah menggunakan elektronik ya otomatis pada saat kita mengolah formulir itu jauh lebih cepat dan juga jauh lebih mudah.
Ya, akibat apabila sebuah desain formulir itu kurang baik, itu adalah pengumpulan datanya tidak memadai, dokumentasinya lambat, informasinya salah. Ya, ini mungkin sudah jelas apabila ketika kita mendesainnya, mungkin misalnya itu itemnya itu nggak lengkap, atau ada item yang salah, atau ada susunannya yang nggak sesuai, otomatis nanti pada saat kita mengumpulkan datanya itu akan nggak maksimal gitu. Kemudian dokumentasinya juga akan lambat, informasinya salah, dan pada akhirnya pengambilan keputusannya juga salah gitu. Jadi intinya di sini adalah ketika kita mendesain gitu ya, ketika kita mendesain sebuah formulir, kita juga harus memperhatikan mempertimbangkan ya, baik itu dari segi aspek fisik, kemudian aspek anatomi, kemudian aspek isinya gitu ya. Jangan sampai keputusan atau pada saat kita mendesain, misalnya kita salah di dalam menentukan bahan, itu bisa merugikan, bisa menyulitkan ya dari user atau yang akan menggunakan formulir tadi. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat kita mendesain sebuah formulir itu adalah siapa yang akan menggunakan tadi, yang memerlukan form tadi siapa ya. Siapa yang akan menggunakan, siapa yang akan bisa mengaksesnya. Ya, seperti itu. Kemudian apakah ada form yang sedang digunakan kemudian berisi informasi yang sama ya. Apakah ada item-item yang sebenarnya itu adalah duplikasi. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam sebuah form itu disusun secara sistematis. Jadi untuk elemen-elemennya yang dicantumkan itu harus kita susun secara sistematis ya, secara urut tadi ya. Kemudian apakah form tersebut akan memerlukan penulisan ya dengan tangan atau menggunakan mesin ya. Jadi kalau misalnya tanda tangan gitu ya. Tanda tangan apakah hanya bisa menggunakan misalnya pulpen ya, atau tulisan tangan biasa, atau tanda tangan biasa, atau bisa menggunakan mesin. Ya, seperti itu. Kemudian dari aspek hukumnya bagaimana ya, apabila kita menggunakan misalnya tanda tangannya itu adalah menggunakan mesin ya, apakah itu diakui atau tidak ya, apakah form tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip atau enggak ya, misalnya form yang akan kita buat ya, itu apakah akan kita simpan di roll object atau enggak ya. Misalnya kita mendesainnya itu adalah cube ya, apakah cube itu akan kita simpan di dalam roll object atau enggak. Nah, itu adalah faktor-faktor ya, beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita akan mendesain gitu ya. Ya, mungkin untuk materi dari prinsip dan juga aspek-aspek sebelum kita mendesain ya mungkin materinya itu gitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silahkan gitu ya. Ya, selanjutnya akan kita lanjutkan di forum forum diskusi ya. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.